Halo semua, jumpa lagi dengan gua Andrian. Nah, kali ini gua akan mereview game berjudul Destiny Child Defense War. Nah, game ini baru rilis saja kemarin secara global. Jadi kalian bisa langsung mampir ke App Store maupun ke Play Store untuk download game satu ini. Nah, pakai lama, gua akan segera langsung kupas habis game satu ini. Nah, game ini mengusung genre tower defense. Nah, layaknya seperti tower defense pada umumnya, jadi kita akan deploy hero nanti untuk melawan barisan musuh yang berjalan. Nah, hero di dalam game ini disebut dengan child. Nah, kita masuk ke bagian child langsung ya. Nah, jadi di child ini dia ada dua, ada towernya sama ada hero-nya atau child sendiri. Nah, tower di sini disebut sebagai Arcvian Candidates. Untuk tower ada 4. Ada si Eve, ada Dahlia, ada Fredge yang super cool ini, dan juga ada Master. Nah, setiap hero itu punya skill yang unik gitu. Masing-masing punya skill yang unik. Nah, seperti ini kayak misalkan kalau si Dahlia tuh dia bisa kasih power buff attack ke semua allies. Kalau yang gua pakai sekarang itu dia bisa summon 2 child di bintang 1, tapi bisa keluarin sebanyak 3. Nah, lalu berikutnya masuk ke childnya ya. Nah, untuk childnya sama kayak si towernya ya, dia masing-masing ada 4 tipe. Ada tipe common, ada tipe rare, ada tipe epic ya seperti ini atau seperti ini. Lalu ada tipe legend. Untuk legendnya gue belum dapet. Nah, seperti ini. Nah, untuk mendapatkan fragment dari si tower maupun si hero, ya lu mesti tembus arenanya dulu. Contoh misalkan untuk dapetin si Eve nih, dia kan arena 7, lu tembusin dulu arena 7. Nah, kalau udah tembus, pada saat buka box nanti bisa ada kemungkinan dapetin dia. Ya, atau misalkan ini nih, legend. Ya, lu cukup tembusin ke arena 3. Ya, nanti kalau udah tembus, lu buka box, bisa dapat kemungkinan dia. Gitu ya. Jadi kalau misalkan lu belum tembus arenanya, ya lu nggak akan dapat hero itu gitu ya. Nah, lalu si childnya sendiri pun dia juga punya skillnya masing-masing yang menurut gua tuh unik-unik ya. Contoh kayak misalkan punya gua nih Danu ya, dia itu bisa critical hit. Nah, kalau misalkan critical hitnya jalan, nanti attack speednya itu jadi kenceng seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan nih nge-level up-nya bagaimana gitu kan ya, simple. Tinggal kumpulin fragmennya. Oke, kita tinggal di level up pakai koin. Nanti hadiah level up-nya bisa dipakai untuk naikin level player kita. Nah, lalu di sini tuh ada mastery. Jadi mastery ini itu semacam buat ningkatin status tambahan. Lu bisa alokasikan kemana aja. Enaknya di sini nggak fix, jadi lu bisa tuker-tuker. Nah, nanti setiap kali kita naik level dapat 1 poin mastery yang bisa dicolok kemana aja gitu. Oke. Nah, itu untuk hero-nya. Lalu kalau kalian lihat juga di sini ada status-statusnya ya. Kalau misalkan makin tinggi levelnya ya statusnya makin naik. Nah, sekarang gue langsung mau masuk ke bagian gameplaynya. Kita langsung battle saja ya. Nah, gameplaynya bagaimana sih nih? Apakah sama kayak tower defense pada umumnya? Ataukah ada yang unik? Nah, jadi ini kita kayak lawan sama orang lain gitu loh. Jadi itu seperti arena, lu ketemu musuh, ya lu lawan tuh musuh. Siapa yang mampu bertahan lebih lama, dia yang menang. Nah, untuk deploy lu tinggal klik aja nih yang bagian tengah, yang bola-bola ungu ini. Nah, untuk hero yang di deploy itu random. Jadi lu nggak bisa milih lu mau hero yang mana. Dia akan keluarnya itu random. Dan randomnya pun langsung bintang 1. Nah, terus lu kalau lihat ya di bawahnya tuh ada 100, 100 itu artinya apa? Kalau lu klik misalkan nih ya, gue klik yang si epic nih. Ya dia +1 itu artinya naikin nilai statusnya. Tuh, keluarin lagi. Ya terus naruh hero-nya pun juga random dia. Nggak bisa kita pilih oh mesti taruh mana ya, taruh mana enggak, dia pilihnya random. Tapi enaknya di sini walaupun lu taruhnya random, semua child yang ke deploy itu pasti akan nyerang musuh. Kalau tower defense kan enggak ya. Kalau misalkan di luar daripada range attack-nya kan dia nggak akan bisa nyerang. Jadi dia akan nyerang yang di range attack-nya aja. Kalau di luar daripada jangkauan udah dia akan nyerang. Tapi kalau di game ini semuanya akan nyerang gitu. Lu mau taruh mana aja semua akan nyerang. Nah, terus bisa digabungin nih bintang 1 bisa gabungin dengan bintang 1 child yang sama. Nah, tapi kalau pasti di bintang 2 dia random lagi. Gitu. Jadi lu nggak bisa dapetin hero yang sama. Bisa sih, cuman ujung-ujungnya random. Kayak misalnya ini nih. Gabungin tuh ya, jadi kalau hoki ya sama, kalau nggak hoki ya beda ya. Kita keluarkan aja soalnya bentar lagi bosnya udah mau keluar nih.
Nah, bosnya ini tuh freezer, jadi dia bisa ngebekuin tuh seperti ini. Nah, supaya lu bisa lepas bekunya, lu mesti gabungin dengan yang bintangnya sama dan hero-nya sama. Ya misalkan tuh, baru ntar freeze-nya hilang. Tuh. Jadi ini tuh agak ada strateginya ya. Jadi lu nggak bisa main asal-asal aja, ada strateginya. Apalagi pas lawan bos. Karena setiap bos itu punya efeknya sendiri-sendiri. Nah, kayak round 2 nih. Ntar bosnya seperti apa kita lihat. Nah, satu kita gabungkan sama satu. Nah, lalu kita cari misalnya mau bintang 3 nih. Cari lagi lah bintang 2 yang hero-nya sama. Tuh, nanti dapat bintang 3. Tapi gitu, random. Nah, misalnya gue pakai yang si tower punya skill ya. Klik aja. Tuh, nanti keluar child-nya. Nah, kita keluarin lagi. Terus satu lagi, di sini lu gabunginnya nggak bisa auto. Jadi harus manual. Satu sama satu. Satu sama satu. Oh, match over. Musuh udah kalah. Gitu. Jadi untuk pertarungannya lu nggak bisa sama sekali tinggal gitu ya. Lu mesti pantengin. Terus ya gitu. Lu bantu gabungin bintang satu sama bintang satu. Malah dapetnya bintang 2 bukan yang hero itu, tapi malah hero yang lain random juga. Nah, sekarang gue udah masuk arena level 3. Nah, untuk level arena itu dengan seiring lu bertambahnya trofi, makin lama makin naik. Sampai nanti tembus ke, ya kita lihat ya, nih bersih 10, 11, 12. Oh, sampai masuk ke Devil Colosseum League. Nah, ini berarti yang udah GG nih. Untuk sampai ke league-nya aja butuh 4000 trofi. Wow, lumayan banyak juga ya. Nah, di sini kalian juga bisa lihat kan ya. Misalkan nih tuh legend itu bisa didapatkan kalau lu tembus arena level 3. Nah, nanti juga sama nih legend sama epic ini kalau lu tembus arena level 4. Nah, kita masuk lagi ya ke bagian battle. Oh iya, kalau misalkan lu udah menang, itu lu bakal dapat box. Nah, boxnya itu bisa lu buka. Itu kan, nah bukanya nunggu nih. Jadi sistem nunggu. Jadi lu mesti selesaiin dulu ya si apa ini namanya waktunya dulu, baru lu bisa buka box-box yang lain. Jadi kalau misalkan lu mau buka box yang 6 jam nih, nggak bisa pakai waktu. Lu harus bukanya lewat diamond. Jadi harus tunggu, sekali lagi ya, harus nunggu siang 44 menit ini kelar dulu, baru lu bisa buka box-box yang lain. Itu kalau ini belum selesai lu akan bisa buka. Nah, terus bisa nggak nih kita buka semua sekaligus? Ya kan ya, tanpa harus nunggu. Bisa. Lu tinggal ke shop, tinggal beli yang namanya Devil Pass. Jadi Devil Pass ini ya kalau kalian lihat tuh, unlock queued bags automatically. Jadi dia tuh nggak perlu nunggu-nunggu lagi, nggak perlu antri-antrian lagi. Lu bisa langsung buka empat-empatnya sekaligus. Tunggu waktu berbarengan sekaligus. Nah, kita lihat dulu aja ya boxnya ya. Ya ini gua open now aja. Kalau kalian lihat ya sebelumnya dapat card 4, open now. Kita lihat dapat koin. Dapat kartu ya 4 yang common. Nah, sekarang gua buka yang 90 menit dulu ya. Tuh. Ya kan, mesti selesai dulu baru bisa dibuka. Nanti untuk accelerate bisa pakai gem. Ya, kita accelerate saja. Open now. Dapat apa nih? Koin. Kartu common. Rare. Mantap. Yang tower. Nah, makin tinggi waktunya, waktu menunggunya itu pasti hadiahnya makin GG. Seperti ini ya. Arena 3 Magical Bag. Kartunya 34, guaranteednya 6 yang rare, 3 yang epic. Nggak pakai lama, langsung unlock, langsung buka aja, nggak usah nunggu 6 jam ya, kelamaan. Kita lihat, 561 koin. 14, 10. Yang rare dapat ya 7. Dapat Dahlia 3. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk segera ke bagian childnya. Ya, jadi di tower defense ini lu bisa deploy 5 hero ya dan 1 tower. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kita level up aja. Pakai koin. Nanti setelah level up semua status naik, dapat hadiah bintang untuk naikin si level player kita. Nah, kalau mau pakai tinggal use aja. Gitu ya. Terus ini juga bisa kita upgrade. Ya. Ini juga bisa kita upgrade. Ya, jadi kalau mau use tinggal dipakai aja, tinggal diklik aja use-nya. Tinggal pilih mau taruhnya di mana gitu. Ini kita cancel. Nah, kita masuk lagi ke battle.
Dam 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 dam. Music soundnya sih bagus banget sih kalau menurut gua. Bener-bener mengundang adrenalin masuk. Ya ini kita klik aja lagi. Jadi kalau dia apa ya namanya si pil ungunya ini udah cukup, kita bisa deploy. Kalau awal-awal sih gua saranin keluarin aja dulu satu. Bintangnya jangan digabungin. Kenapa? Itu buat trik ngelawan si bosnya. Karena si bosnya itu ada yang bisa bikin es, ada yang bisa bikin batu. Kalau misalkan udah jadi es, udah jadi batu, nah itu lu harus gabungin bintang yang sama dan hero yang sama. Jadi kalau misalkan lu nggak ada cadangan ya wah susah tuh untuk apa nge-cancel si es sama si batunya itu. Kecuali kalau punya tower yang punya kemampuan debuff. Nah lu bisa pakai debuffnya, hilang dah tuh debuff batu sama debuff esnya. Nah ini 30 detik lagi untuk ketemu si bosnya. Nah karena kalau sudah terlalu penuh ya kita bisa gabungin aja sedikit aja ya, misalkan nah seperti itu. Lalu yang ini sama ini dah ya, kita deploy lagi gitu. Wah yang atas musuhnya sedikit ya, ini kita banyak bener. Waduh, nah ini kalau ada minion yang tersisa ya diserap sama bosnya nih. Nah ini kalau nggak salah bos yang ini dia nggak punya efek untuk ngebekuin atau ngebatuin, jadi kita langsung gabungin aja. Gabungin ya. Gerak cepet. Ada lagi nggak? Oh ada. Ini ada. Kita keluarin. Aduh tidak. Alot ya. Alot banget. Keras coy. Dan kalau misalnya bosnya, aduh, kena ini berkurang nyawa kita. Ya. Jadi kalau masa si childnya itu kurang kuat, lu bisa naikin di bawahnya nih. Misalkan gua klik yang dia tuh, dapet gitu. Nanti kalau misalkan udah cukup lagi, lu bisa tingkatin aja. Oke, ini ke sini. Lagi nggak yang sama? Nggak ada ya. Ini ya, sini. Kuat lagi. Ini ke sini. Oke. Lalu ada yang sama lagi kan nih? Nggak ada yang sama ya. Oh ada nih. Lalu deploy lagi. Keras. Ya kayak sepertinya kali ini kalah deh. Nah kalau misalkan kalah tuh apa yang terjadi? Kalau misalkan kalah turun rankingnya gitu. Oke. Nah sekarang coba ya kita battle lagi sekali lagi. Oke, nah tuh bos pertamanya dia bisa. Salah pencet gua. Bos pertamanya bisa petrify. Oke. Untuk keluar bos pertamanya lumayan lama ya, 70 detik. Oke. Terus dia juga nggak ada kali 2 di sini. Jadi speednya semua speed 1. Oke. Jadi pace-nya itu agak lambat ya di sini. Di game ini pace-nya lumayan lambat. Oke, 46 detik lagi menuju si bos keluar. Ayo. Terus naiknya juga lama. Ya, mesti banyak bersabar lah. Ya. Tunggu sampai ke loading lagi. Jadi game ini benar-benar strategi banget ya. Jadi kalian mesti mainkannya tuh dengan seksama. Nah, musuh sih udah ini ya, udah sekarat. Iya, menang. Nah, nanti kalau menang kita dapat tuh ya bola-bola ungu 1, tas sama trofi.
Nah, nanti tasnya itu bisa kita unlock. Ya, kita unlock. Nah, lalu si topi lagi, si bola-bola ungu itu tuh buat apa ya? Nah, kita coba masuk aja nih. Nah, jadi kalau si bola-bola ungu itu dikumpulin untuk naikin tire, nanti semakin tinggi tire kita bisa dapat hadiah-hadiah yang sebelah kanan. Nah, untuk yang sebelah kirinya itu harus pakai Devil Pass. Jadi lu mesti beli Devil Pass dulu, nanti hadiah kiri itu bisa lu dapat. Lalu tertingginya itu tier 35. Bisa dapetin tas isinya legendary kalau lu beli Devil Pass. Ya, lalu ada fitur apa lagi di sini? Ya biasa ya, ada quest. Lu bisa nyelesain quest, nanti tinggal kumpulin poin questnya ya, by daily gift ataupun by quest hariannya. Untuk kumpulin poin ditukarkan dengan si magical bag ini. Tuh dapat 3 epic yang udah guaranteed. Lalu ada community, ya ini clan. Lu bisa bikin clan sendiri ataupun lu bisa ikut clan orang lain. Untuk yang challenge itu masih coming soon. Ya, nah untuk shopnya ada Devil Pass, terus ada daily special. Nah, kalau ini lu package ya, bisa beli pakai cash. Nah, untuk daily special ini lu bisa beli pakai koin atau pakai gum. Kalau level lu makin tinggi ya dia kebukanya makin banyak. Kalau lu merasa ini kok jelek ya, lu bisa refresh aja dengan menggunakan iklan. Nah, lalu ini untuk bags yang beli pakai gem, paling GG-nya yang 2500 gem, lu bisa dapetin 1 legendary coy dan 260 pieces card dengan bayar 2500 gem. Lalu nih untuk gemnya dengan cash, lalu goldnya dengan menggunakan gem. Oke. Nah, lalu untuk selain battle ada juga mod. Nah, mode ini tuh lu bisa co-op dengan orang lain ataupun dengan teman di clan lu. Ya, untuk main si tower defense. Jadi barengan berdua nih untuk menghancurkan minion-minion ataupun lawan-lawan yang ada. Kalau misalkan udah nggak sanggup ya selesai, nanti lo akan dapat rewardnya gitu. Nah, dapat sehari itu jatahnya 3. Kalau lo mau ningkatin tinggal beli pakai Devil Pass. Oke, so far segini dulu aja review gua tentang game ini. Sekarang saatnya scoring. Untuk game ini gua kasih nilai 7/10 ya. Kenapa? Karena kalau menurut gua di gameplaynya sih yang agak-agak gimana gitu ya, karena lu mesti gabungin bintang 1 dengan bintang 1 dapat bintang 2. Udah gitu bintang 2-nya pun random. Deploy hero di awalnya pun juga random gitu kan. Jadi kita nggak bisa milih hero yang di deploy tuh mau epic apa mau common atau mau rare, itu nggak bisa. Dia semua serba random. Ya, pemilihan hero awal random, deploy positioningnya juga random, terus bintang 2-nya juga random. Apalagi bintang 3, bintang 4, bintang 5 kan sayang banget kalau misalnya kita udah kumpulin bintang 4 nih, bintang 4 yang sama. Pas jadi bintang 5 jadinya yang common. Kan gak lucu misalkan. Ya kalau misalkan bintang 4-nya awalnya epic sama epic, kalau jadinya yang sama epic kan enak. Tapi kalau jadi common, nah seperti itu. Yang kalau menurut gue itu kekurangan di gameplaynya sih, karena semua serba random. Sekali lagi ya, semua serba random. Dari hero deploy-nya, dari positioning-nya, penempatannya, dan juga dari penggabungannya semua serba random. Terus pace-nya juga lumayan lama, nggak ada speed kali 2. Terus keluar bossnya juga sampai semenit lebih, jadi mesti bersabar. Ya, tapi kalau kelebihannya adalah nih game strategi banget, jadi melatih otak kita juga, nggak tinggalin gitu aja. Kita harus apa ya? Itu udah harus pakai strategi, harus mikir 2 kali gimana supaya bisa menang lawan musuh. Terus musiknya enak didengerin, kalau kalian langsung download ya dengerin musiknya itu seru banget. Terus desainnya juga oke. Ya, menurut gue bagus, terutama gue paling suka banget dengan si Fretch ini. Ya, cool banget kayak gue, oh enggak ya? Cool banget. Lalu oke, segitu aja ya review gua kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like and share. Kalau suka sama channelnya jangan lupa untuk subscribe. Untuk saran dan kritik bisa langsung tulis di komentar. Untuk review game-game lain bisa juga tulis di komentar, gua akan segera review. Oke, sampai sini dulu aja. Salam sehat selalu, jaga kesehatan. Sampai jumpa di